Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudara sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 19 Mei 2025, tertulis di dalam surat Efesus pasal 1 ayat 2. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Asiniroha madihamu dohot damai siat debata amatta nang siat Tuhan Yesus Kristusi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah, secara informatoris perlu kita ketahui bahwa dalam setiap suratnya, baik ke jemaat-jemaat dan juga kepada perseorangan, Paulus selalu mengawalinya dengan salam dan doa seperti yang tertulis di dalam Nazarian kita hari ini. Itulah alasannya para hamba Tuhan, khususnya para pendeta, selalu mengawali khotbahnya atau renungannya dengan salam dan doa ini. Inilah sebuah tradisi yang tentunya didasari makna yang paling dalam tentang kasih karunia atau grace, dan juga tentang damai sejahtera, shalom atau eirene. Kalimat kasih karunia atau grace ini merujuk pada anugerah Tuhan Allah yang sesungguhnya kita tidak pantas menerimanya. Tetapi dalam kemurahannya Tuhan Allah memberikannya kepada kita. Kasih karunia inilah yang menjadi dasar dari keselamatan kita. Oleh sebab itu salam dan doa ini mengingatkan setiap orang yang disapa oleh Rasul Paulus, termasuk kita saat ini, bahwa hidup yang sedang kita jalani dan kita nikmati saat ini adalah hidup yang dianugerahkan. Maka kita harus syukuri dan kita jalani dengan sukacita dan tentunya di dalam takut akan Tuhan. Sekali lagi, kita semua diingatkan bahwa berkat dan kebaikan yang kita terima berasal dari kasih karunia Tuhan Allah kita. Kemudian kalimat damai sejahtera itu mengingatkan kita tentang keadaan hidup orang-orang yang sudah menerima kasih karunia itu, yaitu kehidupan yang dirajut dalam hubungan harmonis antara kita dengan Tuhan Allah. Damai sejahtera sebagai kondisi dari hubungan yang harmoni dengan Tuhan Allah tentunya bukanlah sebuah keadaan yang tanpa konflik atau tanpa persoalan. Tetapi oleh karena kasih karunia itu, keadaan batin kita tetap tenang dan nyaman di tengah situasi itu. Inilah suasana yang sedang dan akan terus-menerus dialami oleh orang-orang percaya sepanjang masa. Sahabatku semua, sebagaimana hari-hari yang sudah kita lalui, hari ini dan hari-hari selanjutnya akan selalu diisi dengan dinamika yang bisa saja membuat kita bergumul. Ada suka dan duka, bergumul dan bahagia, sedih dan gembira, menangis dan tertawa, dan yang lainnya. Tidak seorang pun yang dapat menghindarinya atau dapat memilih hanya salah satu sisi saja. Tetapi dalam kemurahan Tuhan Allah yang sudah memberikan kasih karunia dan damai sejahtera, kita akan menikmati hari ini dan hari-hari selanjutnya di dalam sukacita, sebab kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semuanya. Ini juga adalah doa dan pengharapan kita dalam menjalani kehidupan. Mari sahabatku semua, nikmati setiap waktu dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.